Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soy dan Soleha. Bertemu lagi bersama Pak Priyo. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran 3 dan 4. Simaklah pidato berikut ini. Bapak Ibu Guru, serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban setiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru, melalui koperasi, kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentunya berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Nah, itu tadi adalah isi pidato yang disampaikan oleh Pak Badru. Dalam pidato ini ada 3 bagian ya, ada pembukaan atau pendahuluan, isi atau inti, dan penutup. Dari teks pidato di atas, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Modal utama koperasi adalah kekeluargaan dan kebersamaan. Tujuan utama koperasi tidak mengejar keuntungan pribadi. Keputusan koperasi diambil berdasarkan musyawarah. Anggota koperasi memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil koperasi. Kewajiban anggota koperasi adalah peduli dengan jalannya usaha koperasi. Nah, itu tadi adalah beberapa hal tentang koperasi ya. Nah, selanjutnya nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban. Ini adalah sila kedua ya. Terus yang kedua, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Ini juga sila kedua. Yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia. Sila ketiga. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keempat. Dan yang kelima, menjaga antara hak dan kewajiban. Nah, ini adalah sila kelima. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Kedua gambar itu merupakan bagian dari kampus perguruan tinggi ternama. Yang sebelah kiri merupakan kampus Nanyang Technology University.
Kampus ini berada di negara Singapura. Nah, sebelah kanan ini merupakan kampus Universitas Indonesia atau UI. Nah, ini ada di Depok. Banyak mahasiswa NTU berasal dari Indonesia. Pun sebaliknya, banyak pula mahasiswa yang belajar di UI yang berasal dari luar negeri. Soleh dan soleha saat memimpin, terkadang kita banyak menemui perbedaan pendapat. Namun, perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah tentunya. Bukankah musyawarah adalah bagian dari nilai-nilai kepemimpinan? Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak merasa dirinya paling hebat. Sekarang kita akan membahas pembelajaran 4. Apakah kamu sering mendapat kesempatan untuk memimpin? Siapa yang kamu pimpin? Bagaimana perasaanmu? Simaklah cerita berikut ini. Deda dan 5 butir kentang. Dahulu, ada seorang pencari kayu bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga." "Aku tahu, bersabarlah. Semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja," kata Deda. Menjelang sore, ada seorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka, ternyata ada seorang pengemis tua. Dia basah kuyup kehujanan. "Aku sudah berhari-hari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku minta sedikit makanan?" tanyanya seorang pengemis. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya, mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. "Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu," kata Deda kepada si pengemis. "Tunggulah sebentar, aku akan memasaknya dulu," kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Kini kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi, dia berpesan, "Jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Pasti cukup untuk makan keluargamu." Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata, kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka setiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitupun seterusnya. Kini, Deda dan keluarga tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga membagi-bagi kentangnya kepada tetangganya. Identifikasilah penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada pada cerita Deda dan 5 butir kentang. Nah, berikut ini adalah contoh nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam cerita tadi ya. Jadi ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Nah, sekarang Bapak kasih tugas ya. Tugasnya adalah 1. Bacakan teks pidato pada halaman 119 sampai 120. Kirimkan ke Bapak berupa rekaman video ataupun rekaman suara ya. Boleh pilih salah satunya. 2. Jawablah pertanyaan pada halaman 122 dan 126. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.